Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قد قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن قلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hadratal kiram, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah komitmen yang kita perjanjikan pada saat awal kejadian kita sebagai manusia. Akan tetapi seiring dengan kesibukan kita, seiring dengan urusan keduniaan kita, tidak jarang kita alpa dan bergeser dari ketaatan menuju kemaksiatan, baik sengaja maupun tidak. Maka melalui mimbar Jumu'ah ini, khotib mengajak diri dan juga mengajak seluruh sidang Jumu'ah untuk kembali kepada komitmen ketaatan itu, bimtithalil awamir wajtinabun nawahi. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Kita sebagai manusia mengemban dua amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah sebagai abdullah yang urusannya bersifat personal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang kedua adalah amanah khalifah fil ardi. Amanah yang basisnya adalah hubungan kemanusiaan dan juga kemaslahatan di dalam kehidupan keduniaan kita. Kehidupan keduniaan bukan hanya tujuan urusan dunia, tetapi ini jalan menuju kebaikan dan juga kemaslahatan akhirat nanti. Dua-duanya memiliki keterkaitan, tetapi dua-duanya memiliki aturannya yang bisa jadi secara implementatif dan juga operasional berbeda. Sungguh pun berbeda, tidak bisa dipisahkan di dalam satu kesatuan tugas kemanusiaan kita. Sebagai abdullah, di dalam operasional fikihnya ada ketentuan al-aslu fil ibadah al-hurmah. Prinsip dasar di dalam ibadah sebagai manifestasi dari tugas tanggung jawab kita sebagai abdullah adalah tunduk dan patuh atas aturan, dan aturan itu bersifat rinci. Sepanjang tidak ada aturan yang mengatur, memerintahkan, kita nggak boleh mengkreat dan juga menginovasi. Sholat yang kita lakukan hari ini bagian dari tugas dan juga tanggung jawab kita sebagai abdullah. Wajiban yang melekat kepada individu-individu muslim yang mukallaf. Dan kita tidak bisa nawar apakah sholat Jumu'ah itu 2 atau 4 rakaat. Itu sudah given, sifatnya adalah ta'abudi, dogma, dan pelaksanaannya didasarkan karena keimanan, ketaatan, dan ketertundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga aktivitas ibadah-ibadah yang mahdoh yang lain. Itu tiada lain dan tiada bukan kecuali sebagai wujud
ketaatan dan ketertundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba tugasnya adalah menghamba dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun demikian, aktivitas ibadah ini memiliki dimensi dan juga ukuran keterterimaan sejauh mana itu berimpak secara sosial. Aktivitas sholat kita bisa jadi ketika memenuhi syarat dan rukunnya, maka itu gugur kewajiban. Tetapi belum tentu itu diterima dan melahirkan kebaikan di dalam personalitas kita. Sebagaimana dimaksud di dalam ayat Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita lakukan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ukuran mencegah keji dan mungkar itu adalah ukuran tanggung jawab kita sebagai khalifah fil ardi. Indikatornya adalah sejauh mana kita bisa mendatangkan manfaat dan juga maslahat. Ketika kita menjalankan aktivitas ibadah basisnya mahdhah tetapi merugikan orang lain, maka itu bukan tujuan syar'i. Ketika kita menjalankan sholat, kemudian dengan sengaja bikin arak-arakan, iring-iringan, atau kita baca Al-Quran dengan sengaja kemudian kita mengganggu ketenangan pada saat orang-orang lain istirahat secara terus-menerus, maka sungguh pun aktivitasnya baik, tapi kalau caranya tidak baik, itu hasilnya tidak baik. Itulah keseimbangan antara dimensi Abdullah dan dimensi Khalifah fil ardi. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Begitu sempurnanya ajaran agama. Setelah kita memiliki kesadaran terkait dengan tanggung jawab posisi kita sebagai Abdullah, saatnya kita merefleksi terkait tugas tanggung jawab kita sebagai khalifah fil ardi untuk memakmurkan bumi guna tujuan kemaslahatan dan mencegah sekecil apapun mafsadah akibat tasarruf terhadap urusan dunia. Di dalam terminologi khalifah yang khatib baca melalui ayat yang pada muqaddimah tadi, khalifah yang kita sandang setidaknya memiliki 3 elemen. Elemen orang khalifah, orang yang memperoleh mandat kekhalifahan, dia mukallaf, dia ngerti tugas dan juga tanggung jawabnya. Kemudian ada sisi yang lain, istikhlaf, cara menjadikan tugas kekhalifahan itu dilakukan secara baik. Kemudian penerima manfaat. Siapa itu? Sesama manusia dan juga alam. Maka di dalam beberapa kajian, relasi hubungan kemanusiaan kita dibagi menjadi 3. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Yang pada hakikatnya, yang ketiga ini bagian dari rangkaian fungsi istikhlaf atau fungsi kekhalifahan kita. Alam seisinya diciptakan dan taskhir, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kemaslahatan kita. Dan indikator kemaslahatan itu tidak bersifat subjektif, tetapi indikator objektif kemaslahatan sesama, dan ultimate goal-nya adalah kemaslahatan di akhirat nanti. Makanya penyebutan khairayid dunya wal akhirah. 2 kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Tujuan menuju akhirat tetapi menyulitkan diri di dunia, itu juga tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang hendak diperoleh. Sebaliknya, apalagi kebaikan hanya untuk urusan dunia tetapi mengalfakan dan melupakan urusan akhirat, seolah-olah hidup itu hanya sekedar di dunia, maka dia tertipu dengan tujuan kehidupan. Anehnya, ada orang yang membatasi hanya urusan dunia, urusannya pun jangka pendek,
yang penting melahirkan keuntungan yang bersifat ekonomi, tidak melihat aspek dampak sosial yang ditimbulkan dari pemanfaatan alam dan juga lingkungan. Akibatnya ada tanah longsor, akibatnya ada banjir. Ini terjadi karena amanah kepemimpinan yang tidak dituntaskan secara baik. Benar, alam seisinya ditundukkan untuk kemaslahatan kita. Tetapi kemaslahatan itu harus didasarkan kepada nilai-nilai pencegahan terhadap mafsadah. Ada tawazun, ada keseimbangan antara eksploitasi, eksplorasi, dan juga rehabilitasi. Dan Islam mengingatkan itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak bumi ketika kamu aktif di mining, aktif di pertambangan. Itu sesuatu yang dibolehkan. Bukan berarti menambang tidak boleh. Tetapi penambangan yang mempertimbangkan kelestarian ekosistem dan juga ekologis. Mengeksploitasi disertai dengan rehabilitasi dan juga reboisasi. Kalau kita diberikan karunia hutan, tidak kita manfaatkan, berarti kita juga tidak menjalankan fungsi kekhalifahan secara baik. Maka makna tawazun dan juga tawassut itu ma bainal ifrati wat tafrid. Antara orang yang nggak melakukan apa-apa karena takut dengan orang yang berlebih-lebihan sehingga melampaui batas. Sekarang kita bisa muhasabah sejauh mana kita menjalankan mandat kekhalifahan di bumi ini untuk kepentingan kemakmuran. Dan kemakmuran individu saja, tetapi kemakmuran umat secara umum, maslahah ammah, kemaslahatan yang bersifat umum. Ketika kita memiliki keahlian di bidang lingkungan, ketika kita memiliki keahlian di bidang kedokteran, ketika kita memiliki keahlian di bidang geologi, ketika kita memiliki keahlian di bidang nuklir dan sejenisnya, sejauh mana keahlian itu bisa kita tasarrufkan untuk kepentingan kemaslahatan, dan pada saat yang sama kita menjaga kelestarian lingkungan itu. Musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya musibah yang absolut, kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah memitigasi risikonya. Seperti gempa bumi, tsunami, bisa jadi di luar kekuasaan kita. Tetapi kita bisa menjaga dan juga mencegah agar korban bisa diminimalisir dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dengan keahlian astronomi, kita bisa membaca tanda-tanda alam mengenai pergerakan alam dan sunnatullah yang lain. Tetapi ada jenis musibah yang karena tangan kita, karena keteledoran kita, dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di bumi, di laut, di darat, sebab karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas kekhalifahannya tadi. Ada banjir, bukan hanya karena curah hujan tinggi, tetapi karena ada penggundulan hutan, karena buang sampah kita sembarangan. Penyakit muncul karena kita tidak menjaga kesehatan, tidak ada langkah preemptif, tidak ada langkah preventif, dan kita tidak melakukan langkah-langkah kuratif ketika kita terkena penyakit. Itu jika terjadi, maka itu bisa jadi menjadi bala, bisa menjadi azab, bisa menjadi iqab bagi kita. Yang terakhir, musibah yang muncul
Tidak serta-merta semuanya itu sebagai azab. Tetapi kita penting untuk muhasabah. Jangan-jangan itu sebagai iqab dan juga sebagai azab kepada kita. Kita bisa mengukur indikasinya apakah musibah itu sebagai ujian untuk meningkatkan derajat kita, atau iqab karena keteledoran kita, atau azab karena terang-terangan kita melarang apa yang diperintahkan atau memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala inadan wa jiharan, dengan terang-terangan dan tidak ada rasa malu melakukan kemaksiatan, bahkan kemaksiatan yang dilakukan dengan terang-terangan seolah-olah itu menjadi kebaikan dan juga kebenaran. Kalau itu yang terjadi, maka azab yang terjadi. Dan kita sudah punya banyak cerita Rasul Quran, kisah-kisah masa lalu umat-umat terdahulu karena melakukan kemaksiatan di publik dengan terang-terangan dan mengakui itu sebagai sebuah kebaikan. Merebaknya seks bebas, merebaknya LGBT, merebaknya korupsi di umat-umat terdahulu, langsung ditampakkan azab untuk membinasakan. Kita bisa muhasabah. Jenis yang kedua bisa iqab, karena kita tidak menjalankan sunnatullah tadi. Kita gemar menebang tanpa disertai dengan reboisasi. Banjir itu hubungan sebab akibat, kausalitas. Karena tangan kita yang zalim, maka akibatnya adalah banjir. Ini saatnya kita muhasabah. Atau yang ketiga adalah ini adalah ujian. Bisa jadi kita semua taat, tetapi Allah tetap turunkan untuk mengangkat derajat kita. Idza aradallahu ayyarfa'a darajatal abdi ibtalah. Apabila Allah menghendaki seseorang hendak diangkat derajatnya, maka dia diuji. Sejauh mana dia kuat menerima ujian, maka setinggi itu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ridwanullah alaihim ajma'in wa an tabi'in wa an tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya muyassira kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir.
yassir lana umur dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.